Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Terlarang, bagian ke-51. Suruhan ayah David Ozora mulai beraksi. Bu Elsa, harap berpegangan, ya. Karena sepertinya ada yang mengikuti kita. Elsa melebarkan mata, lalu menoleh ke belakang. Siapa mereka? Entahlah. Noval menambah kecepatan mobil. Kedua motor di belakang mobil Elsa pun menambah kecepatan, bahkan salah satunya akan menyalip mobil Elsa. Sigap, Noval menambah lagi kecepatan mobil. Jantung Elsa berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Ya Allah, lindungi kami. Semoga orang di motor itu tidak ada niat jahat kepadaku dan kepada Noval, doa Elsa dalam hati. Mobil Elsa berhasil melewati lampu lalu lintas. Namun, kedua motor itu berhenti karena lampu merah menyala. Noval dan Elsa bernapas lega. Karena kedua motor itu tidak berhasil mengejar mobil Elsa. Syukurlah mereka tertinggal, ucap Noval, lalu tersenyum. Sebenarnya, mereka itu mau apa? Biasanya, saya pulang kerja tidak terjadi hal seperti tadi. Mungkin, hanya orang iseng. Bu Elsa tenang saja ya. Noval mencoba menenangkan Elsa, karena sebelumnya, David menyuruh Noval untuk tidak membuat Elsa khawatir bila terjadi sesuatu yang membahayakan. Tidak mungkin. Mereka pasti orang suruhannya. Elsa tidak melanjutkan perkataannya. Bu Elsa tidak perlu berpikir yang buruk. Semuanya akan baik-baik saja. Noval melihat Elsa lewat kaca spion seraya tersenyum. Elsa tersenyum kaku, karena dia merasa bahwa Sigit sudah mulai kembali berulah. Bayang-bayang masa lalu kembali terlintas di pikiran Elsa. Elsa melihat keluar kaca mobil. Matanya mengembun, hingga air matanya menetes. Apakah aku akan mengalami hal buruk lagi? Gumam Elsa. Noval melihat Elsa dari kaca spion mobil. Lalu dia berkata, Bu Elsa, apakah ibu baik-baik saja? Elsa menyeka air matanya. Lalu dia mengangguk. Saya baik-baik saja. Kejadian yang tadi jangan dipikirkan ya, Bu. Mereka hanya orang iseng atau mungkin sedang terburu-buru. Jadi, bawa motornya ngebut. Iya. Elsa mengangguk seraya tersenyum. Mobil yang dikemudi Noval sudah sampai di depan rumah Elsa. Sebelum keluar, Elsa meminta Noval tidak memberitahu Edwin dan David tentang kejadian sebelumnya. Kenapa, Bu? Noval yang sudah menoleh ke belakang, mengernyit. Seperti katamu sebelumnya, mereka hanya orang iseng atau mungkin sedang terburu-buru. Jadi, cukup kita saja yang tahu. Noval mengangguk. Setelah itu, Elsa keluar dan berjalan menuju rumah. Setelah masuk, Elsa menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Elsa berjalan menuju kamar Kia dan mendapati putrinya itu sudah tidur. Didekatinya sang putri, lalu dia duduk di tepi ranjang. Elsa menatap Kia seraya mengusap kepala putrinya itu, ya Allah, semoga putriku ini selalu baik-baik saja. Jauhkan dia dari bahaya. Semoga dia selalu sehat dan panjang umur. Air mata Elsa kembali menetes karena dia khawatir bahaya akan menghampiri Kia. Elsa memalingkan muka dengan bahu yang berguncang, kenapa aku harus terjebak dalam situasi yang mengerikan? Apakah jalan hidupku sangat terjal dan berliku-liku? Elsa menyeka air mata, lalu kembali menatap sang putri, dan perlahan Elsa mendekatkan bibirnya menuju kening Kia, hingga sebuah kecupan mendarat untuk sang putri. Tidur yang nyenyak ya, sayang. Elsa tersenyum, lalu bangkit dari duduknya dan segera melangkah pergi menuju kamarnya. Sesampainya di kamar, Elsa mendapati sang suami baru keluar dari kamar mandi. Edwin tersenyum dan menghampiri istrinya itu. Sayang, kamu baik-baik saja bukan? Maksudku, tidak ada yang mengganggumu waktu di kantor atau di jalan? Elsa teringat dengan dua motor yang mengikuti mobilnya. Namun, dia memilih merahasiakan hal itu dari Edwin. Karena tidak ingin sang suami merasa khawatir. Aman, Mas. Elsa tersenyum. Lagian, sekarang sudah ada Noval. Jadi, Mas tenang saja ya. Edwin membingkai wajah sang istri. Alhamdulillah kalau kamu baik-baik saja, sayang. Ya sudah. Aku akan bersiap-siap mandi dulu ya, Mas.
Edwin mengangguk dan mengiyakan. Selesai mandi dan memakai baju, Elsa berjalan menghampiri suaminya yang sedang tiduran di kasur. Edwin tersadar dari lamunan panjangnya ketika Elsa menghampirinya. "Mas, kenapa melamun?" "Enggak kok, sayang. Aku hanya sedikit hanyut menikmati wangi istriku yang sudah mandi," ucap Edwin seraya tersenyum. Padahal, jauh di lubuk hatinya, ada rasa khawatir yang mengganggu pikirannya. Ia teringat dengan Kia, anak sematawayangnya. Edwin takut jika anaknya itu menjadi sasaran Tammy dan ayahnya David. "Ih gombal," ucap Elsa seraya tertawa kecil. "Biasanya kalau udah begitu suka ada maunya tuh," lanjut Elsa seraya memicingkan mata. "Enggak kok, sayang. Aku hanya kangen aja," ucap Edwin menyangkal. "Kangen apa kangen?" jawab Elsa seraya berbaring di samping Edwin. "Emangnya kamu gak kangen, sayang?" tanya Edwin menatap Elsa. "Lebih dari itu, aku pengen malah," ucap Elsa seraya memeluk Edwin. Sontak Edwin melebarkan mata sumringahnya, dan langsung memagut bibir Elsa. Elsa sedikit kaget mendapat serangan tiba-tiba dari suaminya, tapi apalah daya, hasratnya sudah menjalar lebih dulu memenuhi pikirannya. Elsa pun hanya menikmati dan larut dalam buayan sang suami. Puas di bagian atas, kini Edwin merambah ke bagian bawah. Keduanya sudah larut dalam hasrat yang begitu tinggi, mereka pun sudah tanpa penghalang apapun. Pakaian mereka pun sudah berserakan di bawah lantai, entah kapan itu lolosnya. Kerinduan yang mendalam membuat hasrat Edwin begitu berkobar, pun demikian dengan Elsa, yang hasratnya sudah bergelora. Masalah yang dihadapinya seakan tak ada apa-apanya dibanding hasrat nikmat yang sekarang sedang melanda keduanya. "Ah sayang." Lenguhan Elsa mulai terdengar, ketika bibir Edwin sampai di titik inti sang istri. Suara Elsa menambah semangat Edwin dalam menjalankan tugasnya. Jangan ditanya bagaimana Edwin membawa Elsa mengantarkan ke puncak kenikmatan. Edwin begitu lihai dan telaten, apalagi saat menemui 0 km Elsa. Elsa tak kuasa membuka matanya. Elsa memegang kuat-kuat kepala Edwin, lenguhan dan erengan makin tak beraturan. Elsa hanya bisa menoleh ke kanan dan kiri sambil mata terpejam, suasana indah puncak kenikmatan sudah nampak dan segera menghampirinya. Sejurus kemudian, tubuh Elsa melengking ke atas, dengan tangan menekan kuat-kuat kepala sang suami. "Oh, sayang. Aku sampai. Enak banget Elsa telah sampai ke puncak kenikmatan, nafasnya tak beraturan, tapi itu resiko yang harus ditempuh demi indah dan nikmatnya di puncak. Edwin pun demikian, nafasnya ngos-ngosan, karena ia sedikit susah bernafas, saat Elsa menekan kuat kepala Edwin hingga ia kesusahan bernafas. Tapi ia merasa lega karena Elsa sudah sampai di puncak yang begitu indah. Setelah Elsa merasa tenang, ia pun bangkit dan kini ia siap melaksanakan tugasnya, menghantarkan suaminya menuju indahnya puncak kenikmatan bersama-sama. Edwin pun memejamkan mata, menikmati apa yang dilakukan oleh istrinya. Elsa mengalurkan kemampuan terbaik dalam tugasnya agar suaminya tidak berpaling ke wanita lain dan juga demi kebahagiaan rumah tangganya. Betapa indah dan nikmatnya mereka berdua. Mendaki bukit, berpetualang meluapkan hasrat. Memadu rindu yang begitu syahdu, hingga tak bisa dituangkan lagi dengan indahnya kata-kata. Keesokan harinya, Elsa bersiap-siap akan ke kantor. Kia sudah lebih dulu berangkat bersama Andri, penjaga sekaligus sopir suruhan David. Kia merasa bahagia karena memiliki sopir pribadi yang siap antar jemput dirinya. Apalagi, Andri begitu ramah kepadanya. Elsa berjalan menuju mobilnya. Di sana, Noval sudah bersiap dan sudah memanaskan mesin mobil. Saat Elsa akan masuk, Edwin memanggilnya. "Iya, Mas," tanya Elsa setelah menoleh kepada suaminya itu. Edwin berjalan mendekati sang istri yang berdiri di dekat pintu mobil bagian belakang. "Jaga diri baik-baik ya, sayang." Elsa mengangguk seraya tersenyum manis. Edwin membingkai wajah sang istri, lalu mendaratkan kecupan di kening wanita di depannya itu. Setelah itu, Edwin melihat Noval yang sudah duduk di kursi kemudi. "Noval, saya titip Elsa ya. Jaga dia baik-baik." Noval yang sudah menoleh ke Edwin mengiyakan. Setelah itu, Elsa masuk ke mobil dan mobil itu pun melaju. Saat mobil baru keluar dari komplek perumahan, Elsa bertanya,
kamu tidak memberitahu David tentang kejadian tadi malam bukan? Noval menggeleng. Tidak, Bu. Elsa tersenyum lega. Lalu memandang keluar kaca mobil. Elsa melihat seorang pengendara motor menyalip mobilnya. Setelah itu, pengendara motor itu sengaja berada di depan mobil Elsa dengan kecepatan rendah. Saat Noval akan menyalip motor itu, justru pengendaranya mempercepat laju motor, hingga Noval tidak bisa menyalipnya dan motor itu kembali berada di depan mobil Elsa. Kenapa dia membawa motor seperti itu? Tanya Elsa yang memandang heran pengendara motor itu, yang masih berada di depan mobilnya. Sepertinya, dia mencari gara-gara, Bu. Noval melihat Elsa sekilas lewat kaca spion. Bu Elsa tenang saja, kalau dia mencari gara-gara di jalan, kita tidak perlu khawatir. Karena sudah ada CCTV di mobil ini. Elsa mengangguk. Meskipun, dia begitu khawatir bila pengendara motor itu berulah kepadanya. Noval membiarkan laju mobil dengan kecepatan rendah. Setelah merasa saatnya sudah tepat, sigap dia menyalip motor itu. Senyum sinis terukir di bibir Noval seraya melihat pengendara motor itu lewat kaca spion. Elsa menoleh ke belakang dan mendapati pengendara itu masih mengikuti mobilnya. Bu Elsa tenang saja, dia tidak akan bisa menyalip mobil ini. Elsa kembali memandang ke depan. Iya. Semoga saja begitu. Noval mengemudi mobil begitu handal dan lihai, hingga pengendara motor itu tidak bisa kembali menyalip mobil Elsa. Mobil Elsa sampai di parkiran kantor. Sebelum Elsa turun, Noval memperingati wanita itu agar tetap hati-hati. Saya sengaja memarkirkan mobil di sini, tepat berhadapan dengan CCTV tempat parkir. Agar mudah mengetahui bila ada yang akan berbuat jahat. Dan, bila ada yang mengirim pesan berupa teror, atau ada yang mencurigakan, segera beritahu saya ya, Bu. Elsa mengangguk. Iya. Terima kasih ya. Dan kamu juga hati-hati. Oh ya, satu lagi. Ibu fokus bekerja saja dan jangan memikirkan kejadian waktu di jalan. Baik. Elsa segera keluar dan berjalan menuju kantor. Malamnya, sebelum mobil melaju, Noval menoleh ke belakang. Apakah ada hal yang mencurigakan, Bu? Elsa menggeleng seraya tersenyum. Tidak ada. Noval kembali melihat ke depan, lalu melajukan mobil. Di perjalanan, mobil Elsa kembali diikuti oleh dua motor yang sebelumnya gagal mengikuti mobil Elsa, karena terhalang lampu merah. Bu Elsa, tidak perlu khawatir. Pegangan saja ya. Noval menambah kecepatan. Pun dengan kedua motor itu, hingga salah satu dari mereka berhasil menyalip dan berhenti di depan mobil Elsa. Sigap, Noval menginjak pedal rem. Seorang lelaki turun dan masih mengenakan helm, tapi kaca helmnya dibuka. Lalu berdiri seraya memajukan tangan kanan sebagai kode, agar mobil Elsa tidak melaju. Saat ini, jalanan sedang sepi. Elsa sudah merasa takut bila terjadi hal buruk. Apalagi, seseorang di motor yang satunya, masih mengenakan helm, berhenti di sebelah kanan mobil Elsa dan mengetuk kaca mobil bagian kanan depan. Noval menoleh ke belakang. Bu Elsa di sini saja ya. Apakah kamu akan keluar? Elsa mengernyit disertai rasa khawatir. Mereka harus diberi pelajaran. Elsa menggeleng cepat. Jangan. Itu bahaya. Bagaimana kalau nanti terjadi sesuatu yang buruk kepadamu? Ini sudah tugas saya, Bu. Keluar lu, teriak seorang lelaki seraya mengetuk keras kaca mobil bagian kanan depan. Noval memberikan sesuatu kepada Elsa. Pegang ini, Bu. Elsa menerima sesuatu itu. Apa ini? Gas air mata. Gunakan itu kalau ibu dalam bahaya. Semprotkan kepada mata orang yang akan berbuat jahat, setelah itu tendang alat vitalnya. Elsa melebarkan mata. Apa? Tendang alat vitalnya? Noval mengangguk cepat. Tendang yang keras, lalu menjauhlah dari orang jahat itu. Noval keluar karena seseorang itu mengancam akan memecahkan kaca mobil Elsa. Hati-hati, Noval. Debar jantung Elsa lebih cepat dari sebelumnya. Tangannya sedikit gemetar. Dilihatnya Noval, yang sudah berhadapan dengan dua orang lelaki tegap yang tidak dikenalnya itu. Maaf, ini ada apa ya? Tanya Noval dengan nada datar. Siapa lu?
Mana Elsa? Tanya Oka, lelaki yang mengetuk kaca mobil Elsa, seraya membuka kaca helm. Gua sopirnya. Ada urusan apa kalian mencarinya? Noval melihat Oka dan Bobby secara bergantian. Oka akan menuju pintu mobil bagian belakang, tapi Noval mencekal tangan kanan Oka, lalu memelintirnya. Jangan macam-macam. Kalau kalian tidak ingin berurusan dengan gua. Kurang ajar. Bobby bersiap melayangkan tonjokan kepada Noval. Sigap, Noval melepaskan tangan Oka, lalu menangkis serangan Bobby dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya menonjok perut Bobby. Buk! Tobat! Teriak Bobby. Oka melihat Bobby dan Noval berkelahi, hingga menjadikan kesempatan itu untuk menemui targetnya. Dibukanya pintu belakang mobil, dan Oka mendapati Elsa yang melebarkan mata saat melihatnya. Ternyata lu di sini. Oka menyeringai, lalu dia akan menarik tangan kanan Elsa. Sigap, Elsa menyemprotkan gas air mata ke mata Oka. Oka berteriak seraya menutup kedua matanya. Tobat, kurang ajar lu ya. Elsa keluar dari mobil setelah Oka mundur beberapa langkah, lalu memberanikan diri untuk menendang alat vital Oka. Tobat! Oka berteriak sambil menelungkup kebanggaannya, seolah kebanggaannya itu takut terbang jauh, padahal itu masih di dalam celananya. Oka berteriak meminta bantuan Bobby. Namun, Bobby tidak bisa lepas dari cengkeraman Noval. Helm Bobby sudah dilepas oleh Noval sebelumnya, agar Noval lebih mudah menonjok wajah Bobby. Sekarang katakan. Siapa yang menyuruh kalian? Tanya Noval seraya menarik kerah Bobby. Bobby yang sudut bibirnya sudah mengeluarkan kecap tersenyum sinis. Itu rahasia. Berarti lu sudah siap mati. Noval melayangkan tonjokan ke hidung Bobby, hingga hidung Bobby mengeluarkan kecap Inggris. Sekarang, katakan. Siapa yang menyuruh kalian? Noval menatap tajam Bobby. Gua gak bisa ngasih tahu karena nanti gua, istri, dan anak bisa mati, ucap Bobby. Noval tersenyum sinis. Lu pikir, gua percaya? Benar kata Bobby, ungkap Oka. Nyawa kami dan keluarga bisa mati kalau ngasih tahu. Noval melepaskan kerah Bobby secara kasar. Lalu menoleh kepada Elsa. Bagaimana, Bu Elsa? Apakah kita bawa saja mereka ke kantor polisi? Ampun. Jangan laporin kami, pinta Bobby. Bersambung.